dan anugerah-Mu buat setiap kami, anak-anak-Mu yang percaya kepadamu Tuhan. Sehingga sore hari ini kami boleh Kau hantarkan di tempat ini, untuk kami boleh menikmati pesta rohani. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang begitu kasih kepada kami. Sebagai ucapan syukur kami sore hari ini, sebentar kami mau bersorak-sorai untuk Engkau Bapa. Kami mau memuliakan nama-Mu. Berkati setiap kami Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang belum ada di tempat ini. Hantarkan mereka seperti Engkau sudah menghantarkan kami, sehingga sore hari ini kami boleh bersama-sama bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bertahtalah atas pujian kami Tuhan. Kami siap memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, yang sepakat dengan saya sama-sama katakan amin. Sekali lagi silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saat ku masuk hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu
pujian kita sore hari. Terima kasih Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan nyanyian pujian hanya bagimu Tuhan. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Katakan nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudaraku. Katakan di hadapan Tuhan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita yang besar. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sehat sore hari ini? Sehat? Sore hari ini kita pakai batik-batik. Hari ini meskipun agak terlambat tapi boleh ditengok kanan kirinya. Katakan selamat hari Kartini buat ibu yang hebat yang pengasih. Haleluya. Bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja.
takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Sama-sama serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya, sebab Kau luar biasa Tuhan. Amin. Yesus nama di atas segala nama. Coba ditengok kanan kirinya, katakan bahwa Yesus luar biasa bagimu dan bagiku. Haleluya. Sama-sama kita angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan nama Yesus, nama yang berkuasa. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Tepuk tangannya bisa lebih dahsyat dari ini. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Saya mau lihat tepuk tangannya semua sidang jemaat di atas kepala. Katakan bersama nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh, dikalahkan dengan nama Yesus. Sekali lagi bersama-sama. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua. Yes. Bersama-sama serukan nama Yesus. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya, sebab luar biasa Yesus, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi serukan, serukan. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sebab nama Yesus sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku. Yesus nama di atas segala nama. Segala pujian, segala hormat, segala kejayaan hanya bagimu Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Cara-cara yang dahsyat buat Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Segala kesulitan boleh ada dalam hidup kita. Badai, cobaan boleh datang menerpa kita. Tetapi sore hari ini kembali kita diingatkan bahwa ada satu pribadi yang sanggup menolong kita. Bahkan dia sanggup membela kita, mengubah dari keburukan menjadi kebaikan buat setiap kita. Amin. Kita teduhkan hati kita bersama-sama. Di dalam segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Segala hal
janji Tuhan tidak pernah berubah buat setiap kita yang percaya. Amin. Terima kasih Yesus. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Sekali lagi katakan, di dalam segala hal. Di dalam segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Katakan, meskipun 1000 musuh, yes, kau sanggup membela manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Kita sama-sama bangkit berdiri. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Engkau yang bela kami. Tangannya Tidak ada satupun manusia yang sanggup menjatuhkan kami jikalau tanpa seizin-Mu Tuhan. percayalah, Tuhan yang bela. Pasti ada pelangi sehabis badai, saudara. Pasti ada jawaban di setiap doa. Pasti ada senyuman sehabis air mata. Terima kasih Yesus. Bersama-sama katakan di hadapan Tuhan. Di setiap keadaan, dan ada tawa di setiap air mata. Ada berkat di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Katakan, meskipun Terima kasih. meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang Sekali lagi dengan iman dan percaya. meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Terima kasih Tuhan, Kau adalah pembela kami yang agung, yang terus menuntun kehidupan kami dari sehari ke sehari. Hari ini Tuhan, kami diberi kesempatan untuk beribadah. Kami diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kesempatan indah ini Tuhan, kami bawa hati kami direndahkan di hadapan-Mu. Dan Kau mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kami, mengubah kami, menghibur kami, menasehati kami, bahkan menegur kami dengan firman Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan baru yang akan terus diberikan kepada kami, sehingga kami tahu bahwa Tuhan serta kami dan firman-Mu ada di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, kami siapkan hati dan pikiran kami.
kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Ya, selamat Hari Kartini untuk ibu-ibu. Ya, untuk para wanita, bukan ibu-ibu ya, untuk para wanita. Tanggal 21 kemarin adalah Hari Kartini, Hari Emansipasi Wanita. Ya, wanita diberi kesempatan untuk melakukan berkarya untuk bangsa. Ya, dan saya pikir juga bahwa di gereja kita wanita harus diberi banyak kesempatan untuk melayani, ya, untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Bukankah hidup kita manusia, setiap pribadi mempertanggungjawabkannya sendiri-sendiri? Suami tidak bisa bawa istri. Ada istilah bahasa Jawa, neroko katut, surga nunut. Tidak ada ya, tidak ada istilah begitu ya. Semuanya harus sama-sama mempertanggungjawabkan hidupnya masing-masing ya, baik itu wanita ataupun pria. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saudaranya masih belum percaya kepada Tuhan, mungkin kita harus banyak mendoakan, mungkin kita harus membawanya ke dalam Tuhan, supaya kita juga saudara-saudara kita juga mengalami sorga yang kita sedang nikmati sekarang. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tahun 80-90 ya Bapak Ibu ya, ada film yang sangat terkenal sekali ya. Dan saya kalau film itu muncul pasti saya nonton Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga menonton film itu ya, Warkop DKI. Ingat gak itu Bapak Ibu? DKI itu singkatan apa? Dono Kasino Indro. Trio ini dapat mengocok perut kita yang menonton film-filmnya, dan judul-judulnya betul-betul terus terngiang dan teringat di otak kita. Salah satu judulnya adalah Kanan Kiri Oke. Bapak Ibu pernah lihat filmnya Kanan Kiri Oke? Ya, atau juga ada Muka Belakang Oke, Maju Mundur Kena, ya. Film-film semacam itu kalian nyantol di kepala kita, bukan? Ya, dan kita pada tahun-tahun itu betul-betul menikmati film-film semacam itu. Setuju enggak? Ayo, yang suka nonton DKI, Dono Kasino Indro siapa? Coba angkat tangan. Iya, berarti Anda sudah tua. Karena sekarang mereka sudah tiada. Yang sudah tua sama seperti saya ya. Kanan kiri oke. Kita sama-sama buka Alkitab kita dulu di dalam Sefanya pasal yang pertama. Ini bisa deh ya? Iya. Ya. Sefanya pasal pertama ayat 4 sampai ayat yang kelima. Mari kita membacanya bersama-sama ayat ini sehingga kita mulai paham, kita mulai ngerti apa maksud dari kanan kiri oke ini. Oke? Mari kita membacanya. 3, 4. Aku akan mengacungkan tanganku kepada Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Jika mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom. Sama-sama bilang amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dari ayat yang kita baca mungkin kita sudah mulai mendapatkan gambaran dari kanan kiri oke ini. Kita melihat bangsa ini begitu bebal. Kita melihat mereka begitu tegar tengkuk. Kita melihat mereka itu tidak menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita melihat bahwa mereka yang bekerja, mereka yang melayani, mereka yang menyembah Tuhan adalah mereka yang tidak sepenuh hati menyembah kepada Allah. Ayat 5 dengan jelas dikatakan mereka sujud menyembah di atas sotoh istana kepada tentara langit. Dan mereka juga menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan Yahweh. Namun di samping itu bersumpah juga demi dewa Milkom. Kanan kiri sih oke, ikut Tuhan yes, tapi ikut juga dewa Milkom.
Setia kepada Tuhan, ya, karena aku bersumpah setia kepada Tuhan, tapi aku juga menyembah dewa langit. Wah, saya juga lihat ya, ada tentara langit ya, seperti zaman dulu saya ada dewa langit, Bapak Ibu. Ya, dengan membawa segala apa yang ada di dalam hidup mereka, mereka mungkin membagi dua persembahan itu. Satu untuk tentara langit, satu kepada Tuhan yang esa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah kisah yang sangat lucu dan menjijikkan sekaligus. Di hadapan Tuhan, kanan kiri oke. Saudara, ada sebuah ilustrasi tentang pertempuran. Sekali waktu ada orang, dua negara bertempur dengan seragam yang berbeda. Satu seragamnya merah, satu seragamnya hijau. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ketika berada di tengah-tengah tentara yang seragamnya merah, dia pakai baju merah. Dia punya cadangan baju yang di atas merah, dia bisa buka lagi yang bawah merah. Kalau diangkat jadi hijau, Bapak Ibu. Dan baju itu dibuat sedemikian rupa sehingga ketika ketemu dengan tentara yang bajunya merah, dia berpakaian merah. Tapi ketika dia bertemu atau berkumpul dengan negara seberang, dia ganti baju juga, pakai baju hijau. Jadi saya jadi tentara sana juga tentara sana. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, sekali waktu terjadi pertempuran di sebuah lapangan terbuka, pertempuran antara tentara merah dan tentara hijau. Dan dia ada di tengah-tengah. Mau pakai merah atau mau pakai hijau, Bapak Ibu? Bingung kan? Akhirnya ketika dia bingung, dalam kebingungannya dia pakai merah, tentara hijau mulai menyerang, memanahnya. Waktu dia ganti pakai merah, yang hijau menyerang, yang pakai ganti hijau, yang merah menyerang. Akhirnya dia mati konyol, diserang oleh dua negara itu. Karena pikirnya mereka adalah musuh bersama itu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, dari kisah ini saya ingin menggambarkan kepada kita semua bahwa ketika engkau ikut tentara langit sekaligus ikut Tuhan, engkau akan mati konyol. Sebab dua-dua tak akan membelamu, bahkan dua-dua akan membinasakan. Hari ini kita belajar tentang kanan kiri oke. Kita melihat ada beberapa intelijen yang mereka juga melakukan hal yang sama. Mereka melakukan double intelijen. Saya ikut Amerika, saya juga ikut Rusia. Bapak Ibu, di dalam dunia intelijen hal itu lumrah terjadi dan sering terjadi. Pengkhianat-pengkhianat seperti ini akan mati konyol, sebab kedua negara akhirnya memburunya, menganggap mereka berkhianat kepada masing-masing negara itu. Nah, sekarang kita belajar tentang hal ini. Ketika orang-orang Israel menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu mereka juga menyembah dewa Milkom. Allah begitu murka. Allah begitu membenci orang yang bermuka dua. Mengapa Allah membenci orang yang bermuka dua? Yang pertama, Matius pasal 6 ayat 24 dituliskan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, Matius pasal 6 ayat 24, next. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang yang bermuka dua, yang kanan kiri oke, dia pasti adalah orang yang membenci Allah. Mengapa Allah membenci orang yang bermuka dua? Karena orang-orang tersebut pasti membenci Allah. Sebab ayat ini jelas, tidak mungkin kita mengabdi kepada dua tuan. Kita pasti membenci salah satunya.
Kita pasti tidak senang kepada salah satunya. Orang-orang seperti ini berpikir bahwa mereka aman karena berpihak kepada keduanya. Mereka berjalan ikut Tuhan dan pada saat yang sama juga sujud kepada dewa Milkon. Di dalam Matius dikatakan mereka sujud juga kepada Mamon. Mamon itu adalah dewa uang, dewa materi. Begitu banyak orang yang sujud kepada dua dewa ini pada akhir ini. Maksudnya kepada dewa Mamon. Itu tetap di gereja melayani juga, tetapi Mamonnya juga jalan Bapak Ibu, menyembah dua tuan. Kalau kita melihat ayat yang kita baca di ayat kelima dari Sefanya pasal 1 itu dengan jelas sumpah setia kepada Tuhan, tapi juga bersumpah demi dewa Milkon. Lihat, mereka itu menganggap bahwa Tuhan itu sama dengan dewa-dewa yang lain. Mereka menganggap bahwa Allah itu sama dengan Mamon, dengan dewa Milkon dan dewa-dewa lain. Kalau Tuhan tidak tolong ini, tolong saya, ada dewa yang bisa tolong saya. Saudara, orang ini berpikir bahwa mereka aman ketika mereka berpihak kepada keduanya. Tapi mereka tidak tahu bahwa Allah sangat membenci orang yang bermuka dua. Dia sangat tidak senang dengan yang namanya kemunafikan. Seorang pemuja berhala yang jelas-jelas memberikan dirinya kepada Allah palsunya, dosanya lebih sedikit daripada seorang yang membawa persembahan cemar dan menjijikan ke bait Tuhan sambil hatinya tetap melekat kepada dewa-dewanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini sedang bicara yang cukup keras dalam hidup kita sebagai pelayan-pelayan dan jemaat Tuhan. Apakah benar kita datang dengan membawa sepenuh jiwa kita untuk menyembah kepada Yahweh? Atau mungkin kita membawa dewa kejijikan masuk ke dalam rumah Tuhan sambil terus berdoa dan membawa persembahan korban kepada Tuhan sambil juga mencemarkan dan menjijikan bait Allah dengan hati yang tetap berpaut kepada dunia dan dewa-dewanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ingin kita semua menyadari bahwa Tuhan harus melekat di dalam hati kita, bukan dunia, bukan dosa-dosa di dalamnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada sebuah istilah, memegang kelinci buruan. Jangan memegang kelinci buruan sambil berlari bersama anjing pemburu. Itulah yang disebut dengan haluan seorang pengecut. Sebab tidak mungkin kita melakukan hal itu di hadapan Allah, karena hal itu menjadi kejijikan bagi kita semua. Maka dalam Matius pasal 6 ayat 21 next dituliskan, karena di mana hatimu berada, di situ juga di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara kasih Tuhan, harta itu membuat kita berpikir terus untuk mengamankannya. Ada orang yang bilang bank sudah tidak bisa dipercaya. Sebab apa? Sebab ada orang yang menyimpan uangnya di bank, sampai hari ini sedang bergelut di pengadilan untuk mendapatkan uangnya kembali, namun tetap tidak bisa. Sampai sekarang membuat sebuah komunitas bank itu di demo setiap hari sambil menangis di depan bank, minta uangnya dikembalikan. Saudara dikasih dalam Tuhan, dari berita-berita itu menggentarkan dan menakutkan kita, bahwa sesungguhnya harta benda yang kita taruh itu bisa hilang. Tambah kita takut hilang, tambah kita berpaut kepada apa yang kita takut hilang. Maka benar kata firman Tuhan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ada teman yang baru beli helm, helmnya bagus sekali, ya.
Helm itu depannya kacanya itu, Bapak Ibu, kacanya itu kalau kena panas dia langsung gelap. Harga kacanya saja sudah ratusan ribu. Dan helm itu sendiri secara total mengamankan kepala harganya jutaan rupiah. Sekali waktu dia datang ke gereja dengan helm dan sepeda motornya yang pakai helm yang mahal itu, gelisah di dalam gereja, Bapak Ibu. Sebab kenapa? Sebab kepikiran helmnya di depan. Benar kata firman ya, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nggak nyaman. Aduh, helmku kok colong wong ya apa ya? Sudah tak titip no sama kang parkir. Tapi kang parkir yang nyolong. Apa ya? Saudara, di dalam dia tidak bisa ibadah sampai gelisah. Saya tanya, nyapo? Helm ke dicopo kira-kira selamat apa enggak ya? Kowe sih enggak selamat amongnya. Ya, helm dipikir, ya. Bapak Ibu jangan tertawa. Kalau Anda yang mengalami, kira-kira sama apa enggak? Saya mengalami juga kira-kira podo, Bapak ya. Helmku dicopo, ya. Coba lihat helm sudah butut, elek, beset kabeh. Nggak ada yang mau ngutik, Bapak Ibu. Dan itu membuat jadi tenang. Mulai besok pakai helm elek ya. Saudara kasih dalam Tuhan, kadang-kadang harta itu begitu mengikat kita sampai kita lupa bahwa harusnya kita berharap kepada Tuhan. Waktu kita beribadah, yang kita bawa di kepala dan hati kita harta kita. Waduh, rumah sudah dikunci belum ya? Waduh, tidak dikunci kok ya apa ya? Saudara kasih Tuhan, rumahmu tidak dikunci, rumahmu tidak hilang, lemarimu sih hilang. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, lihat, perhatikan hati kita. Apa yang ada di sana itu berhalanya. Apa yang ada di sana itu sesembahnya. Apakah Allah di sana ataukah yang lain di sana? Jangan memegang kelinci buruan sambil berlari bersama anjing pemburu. Itu adalah haluan seorang pengecut, begitu kata pepatah. Hari ini sama-sama kita periksa hati kita. Hatinya itu siapa? Ya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang betul-betul untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jangan kanan kiri oke. Hari ini kita Kristen. Di luar kita bukan apa-apa. Kita bukan Kristen lagi. Hari ini kita anak Tuhan karena kita beribadah. Di luar yang kita lakukan lebih jahat daripada orang yang jahat yang tak mengenal Tuhan. Hari ini kita belajar mengapa Allah membenci orang yang bermuka dua. Karena orang yang bermuka dua pasti membenci Allah. Ya, firman yang datang menasihati, menegur itu menjadi sebuah ancaman baginya. Itu ngomongan pendeta saja. Apakah ditakut-takutin sama pendeta? Ditakut-takutin sama firman. Tadi pagi saya ngomong sih di mimbar ya Bapak Ibu tentang setelah khotbah Bapak Ibu ya, bahwa kita harus membangun kehidupan rohani kita bukan di atas dasar ketakutan. Sehingga setiap khotbah yang ada di mimbar ini bukan untuk nakut-nakutin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak ibadah, merokok loh. Kalau Bapak Ibu tidak kasih persembahan, merokok loh. Kalau Bapak Ibu tidak kasih perpuluhan, tuh neraka jahanam di tempatnya. Tidak. Kita di sini sedang membangun iman, bukan. Kalau yang lain saya tidak tahu ya, Bapak Ibu terserah ya. Ya kalau yang dari sana, jadi yang diiming-imingkan surga. Kalau engkau memberikan persepuluhan, kamu akan senang di surga. Kalau engkau beribadah, engkau bukan itu Bapak Ibu. Yang kita kerjakan, yang kita lakukan, orang yang punya iman yang kuat, orang yang punya iman yang benar, melakukan segala sesuatu karena dia cinta kepada Tuhan. That's it. Bukan karena dia takut masuk neraka, bukan karena dia akan menikmati surga, tapi dia melakukan karena cinta kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, hari ini saya ingin kita memeriksa diri. Apakah kita datang hari ini takut masuk neraka? Kalau tidak ibadah, bisa masuk neraka loh kamu. Kalau kamu rajin ibadah, kamu akan menerima surga. Ada bidadari loh lagi. Wah menyenangkan kan? Saya tidak mau sengsara di surga.
di neraka, saya mau senang di sorga. Kalau hanya itu prinsip iman kita untuk datang kepada Tuhan, itu adalah iman yang sangat teramat dangkal. Saya ingin kita bertumbuh di dalam iman yang tepat, bahwa kita melakukan semua ini bukan karena aku takut neraka, bukan karena aku ingin sorga, tapi aku melakukan karena aku cinta kepada Tuhanku. Setuju? Bilang amin. Puji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, janganlah menjadi seorang yang memegang kelinci buruan sambil berlari bersama anjing pemburu itu. Kita jangan kanan kiri oke. Oh, ikut ini ya. Senang Bapak Ibu ya. Di dalam kehidupan banyak sekali pengkhianatan yang kita lakukan. Suami mengkhianati istri ya, karena punya dua. Saudara yang kasih dalam Tuhan, demikian juga dengan hal yang lainnya di bidang pekerjaan dan lain sebagainya. Teman mengkhianati teman, ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini yang terjadi pada zaman-zaman akhir. Dikasih mulai pudar. Teman bisa makan teman, saudara juga bisa makan saudara, pakai nasi lagi. Saudara lihat, soalnya orang Indonesia kalau makan tidak pakai nasi tidak warak. Jadi Anda dimakan temanmu pakai nasi supaya warak dia. Saudara perhatikan baik-baik. Bukankah pengkhianatan terjadi di mana-mana? Kita ikut Tuhan, tapi juga ikut Mamon. Kita ikut Tuhan, tapi juga ikut Dewa Milkon. Kita ikut Tuhan, juga ikut dewa-dewa yang lain. Tadi saya mendapatkan telepon dari seorang, ya, karena beberapa hari ini saya sedang fokus mendoakan seorang anak Tuhan yang sakit begitu parah. Tadi saya mendapatkan kabar, dia merasa bahwa dia sedang dikirimi roh jahat. Jadi dia juga cari orang pintar supaya bisa menghilangkan roh jahat. Saya langsung kontak dia, berhenti ya, gak usah lakukan itu. Kalau kau pilih Tuhan, cukup Tuhan saja. Kalau kamu pilih dua-dua, itu artinya kamu pasti membenci Tuhan. Kok bisa? Saya kan dua-dua, yang mana yang duluan nolong saya? Saudara kasih tahu, tidak mungkin. Sebab firman Tuhan sudah katakan, kalau engkau berdua hati, engkau pasti tidak senang dengan yang satu daripada yang lainnya. Selanjutnya, saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa Tuhan membenci orang yang bermuka dua? Dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3 dituliskan, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Ananias, Safira, ingat cerita ini, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Saudara dikasih dalam Tuhan, kisah ini menyebabkan saya sering-sering menyetop semua kesaksian yang datang kepada saya. Nanti Pak Gem, kalau saya sudah diberkati, saya bilang stop, tidak usah ngomong gitu ya. Sebab Ananias dan Safira juga melakukan hal yang sama Bapak Ibu. Mereka itu mau bilang sama Petrus, aku akan menjual tanahku dan akan memberikan untuk pelayanan. Tapi apa yang terjadi ketika melihat begitu banyak uang itu? Hatinya berubah tidak setia. Saudara, Ananias dan Safira mati karena janjinya sendiri. Oleh karena itu saya kadang-kadang cepat-cepat stop, Bu. Jangan terlalu cepat menjanjikan sesuatu bagi Tuhan ya. Stop, pikirkan, renungkan dulu. Jangan sampai engkau sudah mengucapkannya, kemudian engkau tidak dapat memberikannya, maka bahaya bagi jiwa. Cepat-cepat saya bilang stop, Bu ya. Pokoknya kita doa sehat dulu. Pokoknya ibu beriman dulu. Saya ingin membawanya, membangkitkan iman dengan benar, bahwa dia harus mencintai Tuhan. Kalau dia mencintai Tuhan, udah, kalau namanya cinta orang itu apa saja dikasih, setuju tidak? Apa saja dikasih. Maka dari itu saya tidak ingin meminta Bapak Ibu dipaksa-paksa untuk melakukannya. Firman Tuhan, berilah dengan kasih, karena dengan kasih itulah, kasih yang besar itulah yang membawa hidupmu
betul-betul akan merelakan apa yang kau persembahkan bagi Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa Allah membenci orang yang bermuka dua? Sebab orang yang bermuka dua itu akan mencuri kemuliaan Tuhan. Seakan-akan dia memberikan korban persembahan dari apa yang dia jual dari hartanya, padahal dia sudah sembunyikan semua. Rasanya bangga ya di depan teman-temannya, saya juga memberi persembahan Petrus. Engkau melihatnya dan semua orang melihatnya. Sampai Petrus bilang, mengapa kamu mendustai Roh Kudus? Saudara dikasih dalam Tuhan, mengapa engkau menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Petrus menegur Ananias, dia juga menegur pasangan hidupnya. Mereka tetap ingin dipermuliakan sehingga kedua-duanya mati di depan Petrus. Saudara, orang yang bermuka dua adalah orang yang pasti ingin mencuri kemuliaan Tuhan. Saya harap semua kita melayani di sini tidak dengan bermuka dua. Saya juga berdoa, Tuhan, hatiku apakah bermuka dua, jangan-jangan aku juga mencuri kemuliaan, jangan-jangan aku mengambil kemuliaan supaya orang bilang, khotbahmu bagus hari ini ya. Sudah begitu khotbahmu bagus hari ini, langsung helmnya tidak cukup Bapak, besar kepala Bapak. Saya pernah cerita ya, ketemu sama orang waktu gerak jalan santai Radio Shalom, puji-pujiannya setinggi langit. Pak Kornel, saya kemarin mendengar khotbahnya Pak Kornel, begitu nyesek dalam hati, adem rasanya. Kemudian ada datang lagi satu ibu, benar Pak Kornel, saya juga merasakan hal yang sama. Jeng-jeng, kepalanya mulai besar Bapak Ibu. Gitu. Datang lagi satu ibu, tiga memuji, jeng-jeng. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau dibiarkan bisa jatuh ini Bapak Ibu. Jadi saya dan Anda kansnya sama untuk jatuh. Kemuliaan kita curi. Kita merasa bahwa kita pantas untuk mendapatkannya, padahal semua yang kita dapatkan semua berasal dari Allah. Ketika kita mulai bermuka dua Bapak Ibu, ketika kita mulai menyembah Allah juga sekaligus menyembah Mamon dan menyembah dewa-dewa lain kepercayaan kita. Dengar baik, mulai engkau akan membanggakan dirimu, mulai engkau akan mencuri kemuliaan Tuhan. Di dalam kehidupan sehari-hari, orang yang bermuka dua dipandang rendah. Namun dalam agama, orang itu begitu memuakkan dan dia akan mendapatkan hukuman yang mengerikan dari Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat seorang pengkhianat datang, apalagi itu adalah pengkhianat negara, hukuman bagi pengkhianat negara adalah hukuman mati Bapak Ibu. Karena pengkhianat dia akan merusak negaranya sendiri. Oleh karena itu janganlah bermuka dua. Sebab Tuhan bilang orang-orang semacam itu pun tak layak baginya. Saudara, hari ini mungkin cukup keras firman Tuhan datang kepada hidupmu dan hidup. Khususnya semua pelayan Tuhan, jaga hati kita baik-baik. Jangan bermuka dua, kanan kiri oke. Ikut Tuhan juga ikut dunia. Gantung sama Tuhan juga gantung sama dunia. Seakan-akan kita tak dapat hidup tanpa dunia. Firman Tuhan bilang apa? Engkau tak dapat berbuat apa-apa kalau tidak ada aku. Oleh karena itulah camkan baik firman ini, menguatkan dan meneguhkan kita supaya kita tidak kanan kiri. Oke. Next. Dituliskan juga di sana Matius pasal 6 ayat 2. Jadi apabila engkau memberikan sedekah, jangan kau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik. Orang munafik adalah orang yang bermuka dua di rumah-rumah ibadah dan lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya.
Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, lakukanlah dengan penuh cinta, lakukanlah dengan penuh kasih, lakukanlah tanpa pamrih. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada seorang datang dari daerah Tulungagung sana ya, siang-siang datang. Kemudian ya, saya ini siapa namanya lupa ya. Saya teman istrimu, saya juga temanmu loh. Wah, siapa ya? Kemudian kirim foto. Oh iya, baru ingat, sudah lama sekali tidak ketemu. Ini saudara saya. Ini lagi ngurus surat, kesulitan nih, ngurus surat nih kesulitan. Loh, gerejanya mana? Gerejanya ya di Tulungagung. KTP-nya di Kediri. Waduh, kesulitan gimana ya? Siapa yang mau bantu? Ya, saya sudah ke sini. Tidak ada yang mau buatkan karena saya memang bukan jemaatnya sana. Sudah dikasih Tuhan, buat surat itu sulit apa enggak sih? Gak sulit Bapak Ibu. Saya sini tak buat itu. Asal dia jangan ngutang BRI, ada tulisan ngutang BRI ya sudah tak kasih Bapak Ibu. Hanya buat KTP apa sih sulit? Dan dia dulu pernah jemaat di sini. Mana buktinya? Oh, ditunjukkan ada bukti. Ah, sudah sih. Sudah saya buatkan. Sudah selesai Bapak Ibu. Ya, saya kasihkan. Berapa ya? Saya kaget loh. Berapa ya? Berapa apa? Enggak, bawa aja. Wah, kamsia. Batinku Bapak Ibu. Biasanya bayar apa enggak ya? Terus aku pikir-pikir dikasih tarif lain kali ya. Oh, buat segini aja kok. Apa sulit? Tidak ngeluarkan keringat kok. Apa sulitnya sih? Sudah bawa aja. Wah, kamsia. Saudara, kira-kira saya harus kasih berapa atau saya harus bagaimana? Tidak usah kasih apa-apa. Tidak cepat ke capil sana dan ngurus suratmu ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal-hal yang demikian terjadi ketika kita bermuka dua, mengambil kemuliaan dari Tuhan dan mengambil keuntungan dari segala hal ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, itu tidak baik. Saya berkali-kali bilang, Pak, saya gimana balas Bapak? Tidak usah balas apa-apa. Engkau leh aku mati teko ya. Cukup itu aja. Saudara, orang yang kita bantu dengan tanpa pamrih, tanpa minta apa-apa, saudara, apakah mungkin di otak dia melupakan saya? Sekali-kali tidak. Kalau kita melakukannya dengan tulus hati, pasti dia akan tahu berbalas budi. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan pun manusia, hewan pun tahu berbalas budi. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, anjing itu ada 4 atau 5 di sana. Berani bu pagang, apalagi sama Ju, namanya Ju, sampai digigit tanganku Bapak Ibu, tak kasih teman saya. Pokoknya kamu jangan bunuh dia ya, jangan makan anjing ini ya, kamu tak kasih anjing. Dia senang anjing bagus katanya. Ya, Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan. Kenapa ini anjing bisa gigit? Karena kita ini tidak telantenan. Ya, kalau dia lagi tidur sana, woi, tapi yang kasih makan itu Mbak Pon, pembantu saya. Mbak Pon ngasih makan. Saudara, dia tahu berterima kasih kepada orang yang kasih makan. Padahal majikannya aku loh. Duduk Mbak Pon loh. Anjing itu Bapak Ibu ya, maaf ya. Anjing itu tidak peduli tuan itu kaya atau miskin. Asal dia yang pelihara, dia yang kasih makan, dia tidak peduli. Ada ndak anjing? Coba lihat, saya pernah lihat anjing tukang becak bawa anjingnya. Aduh, begitu cinta sama ini tuannya. Becak ditungguin Bapak Ibu. Ini sungguh di Kediri Bapak Ibu. Kalau anjing itu pinter, dia bisa pilih. Jadi tuan, cari tuan, jangan tukang becak dong. Cari tuan yang punya mobil. Cari tuan yang kaya raya dong. Sedang kasihan Tuhan, dia tidak berpikir demikian. Siapa yang pelihara dia,
itulah yang kutaati dan kusetia. Kita nih kadang-kadang enggak kayak gitu Bapak Ibu. Aku iki kadang-kadang ya Bapak, saya ya Bapak Ibu, kadang-kadang malu sama anjing saya Bapak Ibu. Dia lebih setia, dia enggak melihat latar belakang, yang penting dia tolong. Saya setia sama dia. Betul enggak Bapak Ibu? Kita ini enggak gitu Bapak Ibu. Sama Tuhan yang sudah memberi hidup kepada kita, kita masih bermuka dua. Silakan Bapak Ibu. Dia dengan setia menunggu tuannya, memberi makan kepadanya, dia setia kepadanya. Jangan pikir bilang bahwa Mbak Pon tidak pernah bawa kayu untuk memukulnya. Ya, pembantu saya itu kasih makan juga pukul kadang-kadang kalau nakal. Kalau bertengkar sampai di saudara yang kasihan Tuhan. Ya, disepak kain-kain, nanti balik lagi Bapak Ibu. Kalau kita enggak, begitu dipukul sama Tuhan sekali karena kita melakukan pelanggaran, ndak gerejo-gerejonan, ndak Tuhan-Tuhanan. Betapa kita ini tidak lebih baik daripada hewan. Maaf Bapak Ibu ya, saya harus belajar. Makanya kadang-kadang kita perlu memperhatikan kehidupan ini, jangan bermuka dua. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, yang selanjutnya, mengapa Allah membenci orang yang bermuka dua? Orang yang bermuka dua pasti berlaku serong. Percayalah. Coba lihat ayatnya. Hakim-Hakim 8 ayat 27. Hakim-Hakim 8 ayat 27 bilang, kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumah. Saudara, firman Tuhan bilang orang yang bermuka dua itu hati pasti serong. Betul nggak? Suami-suami kalau udah kesemsem sama wewe gombel lain, coba lihat, dia serong hatinya pasti. Ya, betul nggak? Bapak-bapak pura-pura ya, pura-pura buka HP. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bukan bapak-bapak saja, wanita juga sama. Sekarang kita punya kans yang sama loh Bapak Ibu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, lihat, kalau kita bermuka dua, seronglah hatimu pasti. Waktu orang Israel datang menyembah efod yang dibuat oleh Gideon, lihat, dia terjerat karena serong hatinya. Orang yang serong hatinya masih punya dua Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, kita harus jaga hati dengan penuh kewaspadaan. Firman Tuhan katakan, bahkan di dalam Amsal pasal 12 ayat 8, Amsal 12 ayat 8 dituliskan, setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Saudara suka dengan pengkhianat? Atau ibu-ibu suka dengan suami yang serong? Kalah ya. Pak, kok loro tok? Lah isa apa Pak? Jami. Ngono? Enggak. Begitu suami ini serong, turu deh coba we. Nah, seneng kan? Masa seneng suaminya punya dua? Senangnya dalam hati bila beristri dua, ya. Saudara, katanya begini, memang laki itu gitu, ya. Perempuan-perempuan tuh harus paham, ngerti. Lanang itu ya kudu ngono. Enggak Bapak Ibu, laki-laki Kristen tidak begitu. Kalau laki-laki boleh begitu, kenapa perempuan tidak boleh? Ya.
Sudah dikasih dalam Tuhan, tidak ada yang boleh dua-dua. Firman Tuhan bilang satu, diikat jadi satu, menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Ya. Sebab orang yang diikat satu dengan kesetiaannya, dia akan hidup bersama, terus menerus dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang mulia. Bukan dikatakan ini orang yang serong hatinya akan dihina. Orang itu akan memulia, memancarkan wajah Kristus, wajah kemuliaan. Makanya lihat keluarga-keluarga, lihat ya, keluarga-keluarga, lihat itu wajahnya mirip-mirip, betul enggak? Sama suaminya. Padahal kan dari kayak ini Budu ini kan orang Jawa ketemu sama orang Batak, suwi-suwi karena bergaul setiap hari. Koyok kakak adik ya. Saya dibilang gitu loh sama orang dulu, ya, sama Bugem itu. Adiknya suruh masuk. Adik, berarti dia seelek aku ya, atau aku secakep dia ya. Saudara, kenapa bisa begitu? Katanya orang sih ya, saya enggak tahu betul apa enggak ya. Karena setiap hari ketemu maka gaya kita akan sama. Setiap hari ketemu maka wajah itu bisa, nggak tahu ya, saya juga nggak ngerti Bapak Ibu. Masih jadi mirip-mirip gitu loh. Ya, coba lihat suamimu mirip istrimu apa enggak ya? Suami istri coba lihat. Kalau enggak mirip berarti sering besopo iku, ayo. Kalau sampai enggak mirip iku, sering bergaul besopo iki, be sekretaris mungkin ya. Saudara, kalau sama suami istri kemana-mana sama mirip lama-lama. Kalau enggak mirip, mbu besopo ya bendino itu ya. Kok enggak mirip ya? Saudara dikasih dalam Tuhan. Apalagi lahir anaknya, enggak mirip. Waktu saya lihat anak saya waktu lahir, tak lihat sih. Mirip aku, iki anakku berarti. Sampai mirip Angga, iki anak Angga berarti iki. Ya enggak. Saudara dikasih dalam Tuhan. Lihat, orang yang terus bergaul sama Tuhan, dia akan mirip sama Tuhannya, bukan sama efod yang dibuat oleh Gideon, bukan juga dewa Milkom yang disebut di dalam Zefanya tadi, bukan juga dengan Mamon, orang yang kedunian itu Bapak Ibu ya, orang yang dunianya sangat kuat, semua dihitung sama dunia, semua aduh Bapak Ibu, orang itu sungguh-sungguh tidak disenangi Bapak Ibu. Oleh karena itu orang yang setia kepada Tuhan, dia akan hidup seperti Tuhannya dan dia akan mirip dengan Tuhannya. Maka jangan mendua hati, jangan kanan kiri oke. Ikut Tuhan juga ikut dunia, ikut Tuhan juga menyembah dewa-dewa, ikut Tuhan juga kedukun, ikut Tuhan baca ramalan juga. Saudara yang kasih Tuhan, lihat tanganmu, wah kamu udah cocok kerja di air. Tahun berapa itu ya? Sudah dikasih dalam Tuhan. Nggak lah ya. Semua yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan, Tuhan atur jadi indah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih, kenapa Tuhan membenci orang yang bermuka dua? Karena dia pasti akan berlaku serong. Dia pasti akan memuliakan dirinya. Dia pasti juga akan membenci Allahnya. Sebab orang-orang semacam itu tidak senang dengar firman Tuhan. Saudara, mereka memberi karena pamer, mereka tidak memberi karena kikir. Ya, orang-orang semacam itu harus dihindari di dalam hidup kita. Janganlah kita berlaku serong kanan kiri. Oke. Amsal pasal 17 ayat 20 next. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapatkan bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Ayat terakhir, Wahyu pasal yang ke-3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulut. Saudara, siapa yang mau makan muntah lagi?
muntah itu menjijikkan Bapak Ibu. Siapa coba ayo mau makan muntah? Ada enggak yang mau makan muntah? Maaf, tidak ada. Saudara yang kasih Tuhan, sekali waktu ada sebuah pesawat tempur yang sedang mengadakan latihan. Pilotnya dengan jago puter pesawat, puter. Orang puter 3 kali, dia puter 15 kali. Mumet Bapak Ibu. Akhirnya dia mabuk di atas pilotnya. Pilot pesawat tempur tidak seperti pilot yang ada di pesawat komersial yang ada kantong tempat muntahnya. Karena ada kantong tempat muntah, akhirnya pilot itu bingung. Aku mau muntah ini di mana ya? Akhirnya gimana? Wes dibuka helmnya akhirnya. Dia muntah di helm. Nggak ada tempat muntah, nggak bisa buka kan? Karena pesawat tempur. Karena muter-muter 15 kali dia muntah di helmnya. Kemudian ada panggilan, karena helm itu kan tempat komunikasi, ada panggilan dari pangkalan. Ya, Kijang 4, dia bisa manggil, gimana mau jawabnya, ada muntah di sana. Akhirnya muntahnya diseruput lagi. Pakai lagi. Anda dengar cerita ini gimana? Pak, mau cerita iya gak? Saya mau kasih tahu ini, ayat ini juga menjijikkan bagi Tuhan. Kalau engkau suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas. Usah dipikir ya, mulai mangan gak bisa mangan lo ya. Maksud saya ingin membangkitkan pikiran Anda. Firman ini bilang, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan kau dari bumi. Nah, firman Tuhan bilang, tidak semua orang yang panggil Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Saudara yang kasih Tuhan, mengerikan bukan? Tetapi Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, bukan karena ketakutan inilah yang menyebabkan saya kemudian tidak melakukan hal yang jahat ini. Tetapi saya dengar firman Tuhan. Firman Tuhan mengasihi saya. Karena saya mengasihi Tuhan, maka saya akan hidup seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada saya. Setuju? Puji Tuhan. Mari tutup Alkitabnya. Kita akan berdoa bersama-sama. Benarkah kita sudah hidup untuk Tuhan saja? Adakah kita serong hati kita? Adakah kita mendua? Pak, akan lebih aman Pak kalau dua. Kalau Tuhan tidak tolong, ada yang lain tolong. Firman Tuhan bilang kita menjadi celaka. Kita tidak mendapatkan perhentian yang sempurna ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sabkanlah firman Tuhan. Jangan serong hatimu, sebab itu adalah kemurkaan dan kemarahan bagi Tuhan. Kita pun tidak suka diselingkuhi. Kita juga tidak suka dikhianati, bukan? Tuhan juga tidak suka dikhianati. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh pengucapan syukur dan minta ampun kepada Tuhan. Oh, aku sudah mengkhianatimu Tuhan lebih dari 3 kali. Aku sudah mengkhianatimu. Ampuni aku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Waktu-waktu kita berikan kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang.
ajar kami setia Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang selalu menunjukkan kepada kami, membawa kami, menarik kami untuk tidak setia, kami mau tetap setia. Lihatlah umat-Mu Tuhan, kami begitu lemah Tuhan. Kami gampang terbujuk oleh rayu dunia ini Tuhan. Tolong kami Tuhan, beri kekuatan kepada kami untuk pegang iman kami, memegang salib Kristus itu, memegang iman kami yang percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Biarlah kami memberikan dengan cinta kepada Tuhan, dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Biarlah korban-korban yang dinyatakan bagi Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, diberkatilah kami semua yang memberikannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur oleh karena firman-Mu sudah datang di dalam setiap hati kami. Kerjakanlah keselamatan itu dalam hidup kami, dan kami akan mendapatkan bahwa Allah yang baik selalu memimpin ke dalam kebaikan demi kebaikan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali Tuhan Yesus memberkati. Untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang beribadah di rumah, dapat memberikan persembahan lewat rekening BCA di 0331943001, rekening persepuluhannya di 0338888191, semuanya atas nama GBT Kristus Mengasihi. Nyanyi pujian bagi-Mu, pujian bagi-Mu Tuhan. Dia layak dan besar, dan layak dipuji. Jangan pujian bagi Tuhan. Pujian bagi Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Sekali lagi, nama-Mu besar Tuhan, oh, dan layak dipuji. Hanya Engkau saja yang layak kami puji, bukan yang lain Tuhan. Biarlah hati kami berpaut kepada Tuhan dan tidak mendua hati Tuhan. Biarlah kami terus cinta kepada Tuhan dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan kami, sebab Engkau adalah sesembah Allah yang hidup, Yahweh. Lihatlah setiap umat-Mu, peganglah hati mereka, supaya mereka menjadi anak-anak ketebusan. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di dalam setiap hati dan jiwa kami, berbicara, menguasai dan memberkati setiap kami. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing, anak, keturunan kami Tuhan berkati, sebab mereka takkan meminta-minta ketika kami sungguh bahwa mereka di hadapan Tuhan dan mereka hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati usaha pekerjaan anak-anak, berkati masa depan dan kekuatan kesehatan kami masing-masing Tuhan. Tuhan ada, Tuhan hidup, Tuhan menolong, Tuhan yang menyertai. Kami teringat kepada saudara-saudara kami yang lain yang mungkin sedang sakit. Jamah Rita Tuhan, jamah Pak Herwanto Tuhan, agar mereka dipulihkan, disehatkan kembali, karena Tuhan adalah Tuhan ajaib yang bekerja dengan mujizat-mujizat. Kami juga berdoa bagi yang lain yang hamba tak sebut satu-satu. Mereka ada di dalam tangan kasih kemurahan-Mu, sebab Engkau adalah Gembala yang agung. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk semua pos-pos yang ada, baik yang ada di GBT Ebenezer Ringinano maupun Immanuel di Pakunden. Berkati gembala-gembala di sana Tuhan, berkati jemaat-jemaat di sana Tuhan. Dan biarlah mereka bekerja juga
untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Demikian pun kami di tempat ini, biarlah sehati bergandeng tangan melebarkan kerajaan Allah. Kami butuhkan urapan-Mu Tuhan untuk menyertai setiap langkah hidup kami. Oleh karena itu izinkan hamba mengurapi dan memberkati umat-Mu yang hari ini hadir dengan berkat dan urapan yang dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Buka hatimu. Berperkaralah pribadi-pribadi di hadapan Tuhan. Sebab berkat ini diberikan secara pribadi kepada hidupmu masing-masing. Urapi kami dengan urapan yang baru Tuhan. Sebab kami adalah hamba-hamba yang melayani. Pegang hidup kami, bertahtalah dalam hati kami Tuhan. Seperti roh Pentakosta itu datang hinggap di kepala kami masing-masing dan tinggal di dalam hati kami. Menguasai sepenuhnya, memberkati kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa berkat yang besar dari sorga. Berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa pekerjaan Roh Kudus, menyertai, mengurapi dan memberkati engkau dari sekarang sampai Maranatha Tuhan jemput kita di awan-awan yang permai. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.